Saudara-saudara, kita lanjutkan perkuliahan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pertemuan 1 dan 2 sudah kita bahas dua pasal, pasal 1131 dan pasal 1132. 1131 berisikan asas hukum yang namanya asas seket abdum. Pasal 1132 memuat asas hukum yang namanya asas paritas kreditorum, asas persamaan kedudukan kreditur. Ketentuan pasal 1131, 1132 ini disebut dengan hak jaminan umum. Hak jaminan umum. Ketentuan pasal 1131, 1132 mengatur mengenai hak jaminan umum. Hak-hak jaminan yang sifatnya umum disebut sebagai jaminan umum karena di dalam hak jaminan ini terdapat sifat-sifat hal-hal yang sifatnya umum. Apa saja? Pertama, dia lahir karena undang-undang. Hak jaminan umum ini tidak lahir karena perjanjian dan tidak dapat diperjanjikan, tetapi demi undang-undang. Yang kedua, hak jaminan ini diberikan kepada semua kreditur. Pasal 1132 mengatakan menjadi jaminan bersama-sama bagi para kreditur. Jadi diberikan kepada semua kreditur. Para kreditur kedudukannya sama. Para kreditur berdasarkan jaminan umum 1131, 1132 kedudukannya sama. Artinya sama, para kreditur ini tidak ada yang memiliki hak untuk menuntut pelunasan lebih dulu dibandingkan kreditur yang lain. Mereka ini dinamakan kreditur konkuren. Kalau kita bicara tentang jaminan umum, maka kita berbicara tentang tagihan umum, tagihan konkuren. Krediturnya juga kreditur umum, kreditur konkuren. Selanjutnya, jaminan umum ini membebani seluruh kekayaan debitur. Membebani seluruh kekayaan debitur. Tidak hanya tertuju pada kekayaan tertentu, tapi meliputi seluruh kekayaan debitur. Dan hasil penjualan kekayaan debitur dibagi menurut keseimbangan besar kecilnya tagihan para kreditur, yang dikenal dengan pembagian secara pons-pons, pembagian menurut keseimbangan. Keseimbangan besar kecilnya tagihan para kreditur. Karena sifat-sifat yang umum inilah, maka hak jaminan ini disebut sebagai jaminan. Sampai di sini kita baru membicarakan satu jenis tagihan dan satu jenis kreditur. Tagihannya dinamakan tagihan konkuren, krediturnya dinamakan kreditur konkuren. Tagihan konkuren itu tagihan pada umumnya, tagihan yang hanya dijamin dengan jaminan umum. Krediturnya dinamakan kreditur konkuren, kreditur yang kedudukannya sama dengan kreditur yang lain, kreditur yang tidak memiliki kedudukan yang lebih baik atau lebih tinggi dengan kreditur yang lain. Nah, kita baru membahas satu jenis tagihan dan satu jenis kreditur, tagihan konkuren dan kreditur. Tagihan konkuren yang kemudian dijamin dengan jaminan umum ini bisa dikatakan merupakan jaminan yang sifatnya minimalis.
sesuatu yang sifatnya umum itu seringkali kurang memberikan satu perlindungan, kurang memberikan suatu jaminan yang kuat, sehingga para kreditur-kreditur tertentu seringkali merasa tidak cukup hanya dijamin dengan jaminan secara umum. Sesuatu yang sifatnya umum ini seringkali kurang diperhatikan, kurang terawat, kurang maksimal. Kalau ibaratnya kereta api, jaminan umum ini ibaratnya kereta api kelas ekonomi. Nanti ada lagi kereta api kelas bisnis, kelas eksekutif, kemudian ada lagi kelas di atas eksekutif, ada lagi apa tidak? Ada kelas apa? First class. Ya. Beda kelas, tentunya beda service-nya ya, beda pelayanannya. Pelayanannya menjadi lebih baik, lebih maksimal, tapi otomatis bayarnya juga lebih mahal. Jadi jangan pernah berharap pembayaran seminimal mungkin dengan service yang semaksimal mungkin. Itu hanya ada di dunia mimpi. Modal dengan sekecil-kecilnya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ini hanya ada di cerita dongeng. Kalau ingin mendapatkan keuntungan besar, modalnya pasti. Begitu juga jaminan umum ini juga kurang memberikan jaminan, kurang memberikan perlindungan kepada para kreditur. Para kreditur yang tagihannya itu besar tidak akan puas hanya dijamin dengan jaminan. Tetapi kreditur-kreditur pada umumnya yang jaminannya tidak terlalu besar, barangkali cukup hanya dijamin dengan jaminan. Dengan kata lain, jaminan umum ini mempunyai beberapa kelemahan dibandingkan jaminan. Nanti kalau lamanya umum apa? Khusus. Jadi kita tidak ada jaminan umum, nanti juga ada jaminan khusus. Dibandingkan jaminan khusus, jaminan umum itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Satu, para kreditur, jaminan khusus ini kan krediturnya jaminan umum, krediturnya dinamakan kreditur konkuren. Kreditur yang kedudukannya sama dengan kreditur yang lain. Dia tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Dia tidak mempunyai hak untuk menuntut pelunasan lebih dulu. Kreditur konkuren harus berbagi dengan kreditur yang lain. Dalam pelunasan tagihannya, para kreditur konkuren harus berbagi dengan kreditur yang lain. Karena harus berbagi dengan kreditur yang lain, ada kemungkinan para kreditur ini tidak terbayar secara maksimal. Khususnya kalau ternyata uang hasil eksekusi kekayaan itu tidak cukup untuk membayari semua tagihannya kepada para kreditur. Kalau kekayaan cukup, tidak masalah siapa yang dibayar lebih dulu, karena semuanya pasti akan terbayar. Problem baru muncul kalau kekayaan debitur tidak cukup untuk membayari semua tagihannya para kreditur, padahal semua kreditur harus dibayar. Nah, karena kreditur konkuren harus berbagi dengan kreditur yang lain, maka ada kemungkinan kreditur ini tidak terbayar secara maksimal. Lebih jauh lagi, kalau di samping kreditur konkuren ada kreditur preferen. Kreditur preferen itu ada kreditur yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi, yang harus didahulukan. Kalau di samping kreditur konkuren ada kreditur preferen dan kekayaan hasil eksekusi
hasil penjualan kekayaan debitur ternyata hanya cukup untuk membayari tagihan kreditur preferred, maka para kreditur komponen bisa jadi tidak mendapatkan pelunasan sama sekali. Kalau kekayaan hasil penjualan kekayaan debitur hanya cukup untuk membayari tagihan para kreditur preferred, paling tidak menjadi lebih sedikit pembayaran. Yang ketiga, dalam jaminan umum ini tidak ada benda tertentu miliknya debitur yang secara khusus diikat sebagai jaminan. Pasal 1131 hanya mengatakan seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan utang. Undang-undang mengikat seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan utang. Tetapi kekayaan itu semuanya tetap berada dalam kekuasaan debitur. Ya. Sehingga debiturnya tetap memiliki kewenangan untuk berbuat bebas atas kekayaannya. Undang-undang mengatakan seluruh kekayaan debitur sebagai jaminan utang, tetapi tidak ditambahi dengan pasal-pasal yang mengatakan orang yang punya utang tidak boleh berbuat ini, orang yang punya utang tidak boleh berbuat itu. Tidak ada. Orang tetap bisa berbuat bebas, bertindak bebas atas harta kekayaannya. Ada dua kemungkinan, tindakan itu menguntungkan atau merugikan, menambah kekayaan atau bisa juga berakibat berkurangnya kekayaan. Selanjutnya, dalam jaminan umum ini, karena tidak ada benda yang secara